Sebenarnya, kalau bicara metode kepemimpinan dan strategi politik seorang presiden, kita harus melihat bahwa ini seharusnya merupakan hal yang krusial dan menjadi daya jual dari seorang presiden bisa dipilih oleh rakyat. Seharusnya presiden jualan strategi dan bukan agama seperti yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Bahkan yang pernah digembar-gemborkan oleh pendukung Prabowo terkait keislaman daripada Joko Widodo. Bicara tentang kepemimpinan, yang menjadi tolok ukur sejatinya merupakan kinerja, kerja, dan strategi dalam mengambil keputusan. Disinilah Jokowi unggul jauh langit dari kerak bumi dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya seperti SBY yang sering main perasaan, Soeharto yang sering main kekuasaan absolut. Joko Widodo dengan kebaikan-kebaikannya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan mengedepankan hukum di dalam mengambil keputusan yang terkait tentang hukum. Buronan tersangka pelaku pembobolan Bank BNI bernama Maria PL pada akhirnya diekstradisi dari Serbia dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Kamis 9 Juli 2020 pagi. Orang ini sudah 17 tahun jadi buron, dan Yasona dengan gembira menyampaikan bahwa mereka, pemerintah pusat, telah resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria dari pemerintah Serbia ke pemerintah Indonesia. Dengan gembira saya sampaikan bahwa kami telah secara resmi menyelesaikan proses handing over atau penyerahan buronan atas nama Maria dari pemerintah Serbia, kata Yasona Rabu 8 Juli 2020. Sebetulnya kasus dari Maria ini sudah berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003. Detik ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau sama dengan 1,7 triliun pada kurs saat itu. Vonis kepada rekan dari Maria yakni Adrian Waworuntu adalah hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembobolan Bank BNI cabang Kebayoran Jakarta tersebut. Tapi sosok Maria sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003 sebelum menjadi tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Pada saat itu, perempuan kelahiran Sulawesi Utara 27 Juli 1958 sering bolak-balik Singapura pada 2009 dari Belanda. Pemerintah Indonesia pun sempat mengajukan proses ekstradisi kepada pemerintah kerajaan Belanda, yakni pada tahun 2014 dan 2010, karena ternyata dia merupakan warga Belanda sejak tahun 1979. Bangun pemerintah kerajaan Belanda menolak dan anehnya pemerintah kerajaan Belanda pun memberikan opsi agar Maria disidang di Belanda ketimbang di Indonesia. Jadi memang secara perdebatan logisnya warga negara Belanda itu harus diproses hukum di Indonesia tentunya, karena kerugian bank itu terjadi di Indonesia. Setelah 2.300 dimunculkan oleh Interval kepada Maria, ia akhirnya ditangkap 16 tahun kemudian oleh Serbia pada tanggal 16 Juli 2019. Jadi ternyata kalau mau dikata, Serbia jauh lebih memahami proses hukum dan menghargai negara Indonesia ketimbang Belanda. Dan kalau mau dikata bahwa ekstradisi Maria ini sebenarnya tidak lepas dari asas timbal balik yang disetujui oleh Indonesia dan Serbia saat Indonesia menyetujui ekstradisi pelaku pencurian data nasabah berkewarganegaraan Serbia, yakni Nikola Ilev pada tahun 2015. Disinilah sepak terjang Jokowi dalam bersahabat dengan negara-negara lain. Dan dari sinilah kita melihat bagaimana kinerja Jokowi secara langsung menginjak-injak kinerja pemimpin-pemimpin sebelumnya yang tak becus melakukan hubungan diplomatik antar dua negara. Kita yakin bahwa dalam periode kedua ini Jokowi bisa lebih maju lagi dari dalam mengembangkan Indonesia terkhusus dalam kemajuan manusianya. Dengan selesainya proses ekstradisi ini berarti berakhir pula perjalanan sepanjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan bernama Maria Pauline Lumowa.